لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siap? Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, ini kita sudah lama ya nggak ketemu. Kita sekarang ketemu lagi bersama Pak Ustadz, Pak Solihin untuk berbagi cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Angkat tangannya. Ayo, siapa? Alhamdulillah. Oke, kita akan bercerita nanti tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah tentang ibadah korban. Oke teman-teman, supaya nggak lupa, mari kita buka acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih ingat lagunya bersama Pak Ustadz? Jangan lupa baca bismillah. Oke, mari kita coba lagi. Kita senandungkan lagi. Baca bismillah. 1, 2, 3. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Lagi. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Ayo semangat. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Tepuk bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Alhamdulillah. Oke, mau makan baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Mau belajar baca bismillah. Mau nangis baca? Ya masuk nangis ya. Teman-teman jangan nangis ya. Oke, semangat. Teman-teman sekalian, pada kali ini Pak Ustadz mau bercerita tentang Nabi Ibrahim. Siapa yang sudah tahu, sudah kenal, sudah pernah dengar cerita tentang Nabi Ibrahim? Ayo angkat tangannya, mana, ayo. Jadi sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada namanya ibadah korban. Ibadah korban yakni ibadah menyembelih kambing sama menyembelih sapi setelah sholat hari raya Idul Adha, ya kan? Teman-teman ingat kan? Oke. Untuk kita nanti bisa melaksanakan ibadah korban, maka teman-teman perlu mendengarkan kenapa ya kok ada ibadah korban. Kenapa kalau tanggal 10 Zulhijjah kita sholat Idul Adha, kemudian kita setelah sholat Idul Adha pagi-pagi berkumpul di masjid, kemudian ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, ya. Nah ternyata teman-teman sekalian, ibadah korban ini dulunya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk dalam ibadah hajinya. Jadi kalau teman-teman sekalian masih ingat lagunya bersama Pak Ustadz, aku pergi ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Ayo, siapa lagi yang sudah bisa? Sekali lagi. Aku pergi ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto akobah, sa'i
sa'i dari Safa ke Marwah. Ayo yang bisa tepuk tangan. Oke teman-teman sekalian, jadi ibadah haji, kemudian menyembelih hewan korban, itu sesungguhnya kita ingin meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, Siti Hajar, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, teman-teman sekalian, pada waktu dulu Nabi Ibrahim sudah punya putra, putranya masih kecil, masih bayi, namanya Ismail. Lalu Ibrahim diperintahkan oleh Allah dari kota Palestina, disuruh diperintah oleh Allah pergi ke kota ataupun ke sebuah tempat yang belum ada siapa-siapa, nggak ada tumbuhan, nggak ada air. Nah, Ibrahim bersama Hajar, Siti Hajar bersama Ismail berjalan sangat jauh. Nah, sampai di tempat di kota Bakkah atau Mekah, kemudian Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil, karena Ibrahim harus pergi lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang yang berdakwah kemana-mana. Nah, ketika Siti Hajar ketinggalan di situ, sudah ditinggal Ibrahim, lalu manggil Ibrahim, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim berjalan terus. Ibrahim dipanggil, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim berjalan lagi. Kemudian Siti Hajar memanggilnya beda. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena diperintah oleh Allah? Ibrahim mengatakan ya. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Wahai Ibrahim, kalau ini merupakan perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka akhirnya Ibrahim berjalan, tapi tidak lupa dia berdoa. Salah satunya dia berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Nah, setelah Ibrahim pergi, ternyata teman-teman sekalian, Ismail yang kecil itu lapar, nangis, haus, nangis. Apa yang terjadi? Ternyata air susunya Ibunda Hajar kering, Ismail kelaparan, Ismail kehausan. Akhirnya apa? Siti Hajar berusaha mencari air. Dari tempatnya dia duduk di sofa, dia melihat di sebelah sana mungkin ada air. Akhirnya Ibunda Hajar berlari. Ternyata nggak ada air sampai di Marwah. Dari Marwah melihat ke bukit Sofa lagi tempat Ismail ada. Lari lagi, kelihatan ada air. Ternyata nggak ada. Lari lagi ke Marwah lagi, lari lagi ke Sofa, lari lagi ke Marwah, lari lagi ke Sofa, dan akhirnya sampai di ber7 kali. Ternyata setelah itu kakinya Ismail gejol-gejol itu, kakinya gerak. Akhirnya disitulah airnya keluar air, maka Ibunda Hajar lalu mengumpulkan air, zam, maka jadilah itu sumber air, sumur Zam-Zam. Masya Allah, teman-teman sekalian, itulah makanya apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar nanti menjadi pelajaran, menjadi amal, menjadi ibadah, menjadi keteladanan buat kita. Nah, kalau Ibunda Hajar sudah pergi dari Palestina sampai ke Mekah, maka kemudian kita mencontoh dalam ibadah haji dan umroh itu berkeliling-keliling Ka'bah yang namanya tawaf. Tawaf itu berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau dibandingkan dengan perjalanannya Ibunda Hajar, ya jauh punyanya Ibunda Hajar, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang dilakukan Ibunda Hajar
dari Safa ke Marwah mencari air. Maka kalau orang ibadah haji, ibadah umroh itu namanya sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Nah, Masya Allah, di bulan Zulhijjah nanti teman-teman akan bersama-sama, semoga bersama ayah bundanya pada suatu saat nanti bisa berhaji dan berumroh ke Baitullah. Allahumma amin. Teman-teman mau kan jadi anak-anak yang soleh? Siapa yang mau jadi anak soleh? Katakanlah, aku anak soleh, aku anak soleh. Ayo semuanya berdiri. Nah, oke, sekarang supaya nanti teman-teman bisa mencontoh seperti Nabi Ibrahim, bisa mencontoh seperti Ibunda Hajar, nanti juga bisa mencontoh seperti Ismail, anak yang soleh, anak yang dicintai Allah, anak yang diridhai Allah, anak yang berbakti. Maka Pak Ustadz ngajak teman-teman menyanyikan lagu Aku Anak Soleh. Masih ingat kan? Ayo yang masih ingat kita nyanyi bareng. Kalau yang belum ingat, ikuti dulu di awal, nanti ikuti berikutnya. Oke ya? Siap? 1, 2, 3. Aku anak soleh, selalu gembira, punya cita-cita yang luhur mulia, bertakwa pada Allah yang esa, Allah Maha Pencipta kita semua. Ayo lagi. Aku anak soleh, selalu gembira, punya cita-cita yang luhur mulia, bertakwa pada Allah yang esa, Allah Maha Pencipta kita semua. Bem 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 tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Nah, begitulah teman-teman. Jadi kita tadi belajar bersama bagaimana ketika orang ibadah haji, ibadah umroh, sesungguhnya itu mencontoh, meneladani, mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Lalu kenapa di ibadah korban di bulan Zulhijjah kok ada menyembelih kambing dan menyembelih sapi mo? Begini teman-teman, jadi setelah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail kecil, perjalanan yang jauh karena perintah Allah, dan kemudian Ismail tumbuh menjadi bocah yang soleh, yang lucu, yang baik hati, yang cerdas, yang pintar, semuanya banyak sekali lah. Kemudian Ibrahim datang berkunjung lagi, maka Ibrahim bermain bersama Ismail. Ibrahim menyayangi Ismail, menggendong Ismail. Wah, senang sekali ya. Nah, tiba-tiba teman-teman, Ibrahim itu bermimpi. Bermimpinya Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Wah, masa disuruh menyembelih? Ya, Ibrahim nggak percaya. Kemudian mimpi lagi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih.
Wah, Ibrahim bermimpi lagi, sampai berkali-kali mimpi. Kemudian pada suatu hari dia berkata, "Wahai anakku Ismail, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Gimana menurut pendapatmu? Kok aku disuruh menyembelih kamu? Ini gimana menurut kamu Ismail?" Ternyata Ismail kecil, anak yang soleh, anak yang sudah paham. "Wahai ayah, kalau memang itu Allah memerintahkan kamu, kalau itu memang perintah Allah, maka insya Allah aku akan sabar. Ya, laksanakan perintah Allah itu wahai ayah, niscaya engkau akan mendapatiku insya Allah anak yang bersabar." Masya Allah, coba teman-teman bayangkan, Ibrahim sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya kepada Ismail, sudah jauh pergi, kemudian pulang, kemudian sudah sayang, kemudian Allah memerintahkan. Ternyata ini supaya Nabi Ibrahim benar-benar cintanya kepada Allah. Akhirnya apa? Ketika Ibrahim mengajak Ismail mau dibawa ke tempat penyembelihan, kemudian setan selalu menggoda, "Weh, jangan kamu laksanakan, nanti kamu gimana Ibrahim?" Kemudian Ismail juga digoda setan, Hajar juga digoda setan. Tapi kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah menggantikan, ketika sudah mau disembelih, Allah gantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Nah, apa maknanya teman-teman? Ternyata Ibrahim diuji oleh Allah agar selalu lebih mencintai Allah daripada apapun. Akhirnya Allah membalas, menggantinya dengan diberikan domba. Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukan Ismail, akhirnya yang disembelih adalah domba. Jadi kalau teman-teman ibadah korban, itu yang disembelih adalah domba. Domba itu apa? Kambing. Kambing itu apa? Embek. Jadi embek itulah yang nanti yang disembelih, atau kalau yang kepingin besar menyembelih sapi, kalau yang pengen besar lagi nyembelih onta. Jadi nggak boleh nyembelih orang teman-teman, berbahaya. Nah, makanya Ibrahim hanya diuji oleh Allah untuk nantinya benar-benar menjadi seorang hamba Allah. Lah makanya di bulan Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, orang-orang Islam di seluruh dunia yang mampu nanti disuruh menyembelih hewan, yakni kambing atau sapi. Lah untuk apa? Untuk berkorban. Lah korban itu apa? Mengorbankan sebagian dari hartanya, lalu disembelih, lalu kambing yang disembelih atau sapi yang disembelih, sebagian boleh dimakan sendiri, sebagian disampaikan, diberikan makan nanti teman-teman. Kalau pas Idul Adha kan banyak daging-daging itu kan, iya kan. Nah itu artinya orang Islam, orang yang suka memberi, orang Islam orang yang suka berkorban. Orang Islam itu orang yang baik, orang Islam orang yang dermawan. Ayo siapa yang dermawan? Angkat tangannya. Ayo siapa yang suka sedekah? Ayo suka memberi. Ayo siapa lagi yang suka berbagi makanan sama teman-teman? Nah, berarti kalau teman-teman suka memberi, suka menolong, suka sedekah, suka berbagi, itu berarti juga mencontoh Nabi Ibrahim yang rela berkorban untuk mendapatkan cinta dari Allah. Nah, maka teman-teman, kita sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim di bulan Zulhijjah itu disuruh menyembelih hewan korban, yakni kambing atau sapi, kemudian dagingnya dibagi-bagikan agar orang sama-sama senang. Yang tidak biasa makan kambing bisa makan kambing, yang tidak biasa makan sapi biasa makan sapi, dan kita akan berbahagia semuanya. Itulah makanya orang Islam menjadi orang yang paling bahagia karena suka memberikan kepada masyarakat. Oke ya teman-teman, jadi itulah ceritanya kenapa di bulan
Zulhijjah kita menyembelih domba, kambing, atau sapi. Maka dari itu kita ingin nanti teman-teman yang setelah sholat Idul Adha datang untuk melihat penyembelihan sapi, tapi jangan lupa pakai face shield itu ya, penutup wajah, atau pakai masker. Jangan lupa juga pakai tangannya selalu cuci tangan, jangan sampai selalu berdesak-desakan agar tetap terjaga kesehatan. Ayo, tetap semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Ayo kita coba lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, begitulah teman-teman cerita kita tentang Nabi Ibrahim dan ibadah haji, ibadah umroh, ibadah korban. Semoga nanti kita bersama keluarga bisa berkorban, bisa berumroh, bisa berhaji ke Baitullah. Allahumma amin. Demikian ya. Selamat menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan mari selalu berdoa agar bersama keluarga bisa meraih surga. Allahumma amin. Oke teman-teman, selamat, sukses, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك الله